Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman berdiku, saudara berdiku yang akan hadir yang pemaparan kali ini. Insyaallah malam ini kita akan mengadakan zikir akbar atau zikir berjamaah di tempat yang insyaallah penuh keberkahan. Adapun rangkaian acara kita pada malam ini, acara pertama itu nanti akan disampaikan ceramah oleh Ustaz Ahmad Ja'far. Beliau adalah pembina atau pesantren Baitul Karamah di Wilayah. Kemudian acara kedua zikir bersama, insyaallah akan dipandu oleh ustaz kita Ustaz di awal Al-Bukhari Serafiq, pimpinan pondok pesantren Ashabul Quran Al-Awwal. Kemudian acara yang terakhir makan-makan bersama, insyaallah. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Ja'far untuk memulai ceramahnya. Sebagaimana nanti mudah-mudahan kita semua bisa jadi khusyuk untuk memasuki majelis zikir kita. Kepada Rina Ustaz kita, saya persilakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentu ripataraka tanra syukur ke temagang kata risese arajanganna pungala ta'ala sabana sabari to pada engka mak depung ruwa siwi ye on rumah barakae untuk mengambil manfaat dari zikir bersama yang akan kita lakukan sebentar lagi. Dalam sebuah riwayat disampaikan, makada engka malaika na pancaji pungala ta'ala memang bertugas untuk mencari tempat-tempat di mana orang berkumpul. Ia ko engka tau mak depunga mak dampe-ramperi pungala ta'ala aga nalepan na malaika mecuek tu dan meringkalinga. Sama pada malam hari ini kita meyakini ada malaikat-malaikat Allah. Ya. Makanya makara itu pandritae nariko engka ada puda-punga mak dampe-ramperi decenge, jangan tinggalkan tempat itu kecuali telah memanjatkan doa. Elo doa ki yolo na pelisu. Magi. Nasabak nariko sorok ni ada pungenge, aga nasoro tona malaika mangolor di pungala ta'ala. Ya ko engka pat doangeng ripatalle yarwatue mamagi-magi na tiwi malaika na lapor iri pungala ta'ala. Ya ko malaika tiwirki ya regal lapor ipat doang eta, maka insya Allah malumu na tarima pungala ta'ala. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada engkau mak depungang
untuk menghidupkan zikir dan Al-Quran. Ya. Maka dari Allah Ta'ala, inna nanu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Majapunna iya nasa Allah Ta'ala panurung akorangi nenia iya topai menjagai. Ya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah dan Allah sendiri yang menjaga. Iya ko angkaatanna Allah Ta'ala macuek jagai akorangi, maka tentu orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Karena siapa yang bersama dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah. Makanya tema kita pada malam ini cocok sekali. Majelis zikir bersama sahabat Al-Quran. Dua kota suci, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang dimuliakan oleh Allah. Semua umat Islam memiliki cita-cita dan harapan untuk berkunjung ke dua kota suci ini, Makkah dan Madinah. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini juga diberikan rezeki supaya bisa bolak-balik ke tanah suci kapan saja. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Pertanyaannya adalah, kenapa kota Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang mulia? Nasaba dua onrongnya Makkah dan Madinah onrong naunroi Allah Ta'ala panurungi akorangi. Barakana akorangi Makkah dan Madinah menjadi kota yang dimuliakan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Pada bulan tersebut akan dilipat gandakan segala amal kebaikan yang kita lakukan. Napa lepi-lepi Allah Ta'ala amala madecengi. Bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, penghulu dari seluruh bulan yang diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Jawabannya sama, karena pada bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa nuru Allah Ta'ala akorangi di bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, namanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan. Ia ko angkat mas sempaja yarwani, maka sempajanna lebih malepi nareko mas sempajang isi 10 tahun. Pertanyaannya, kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia? Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, manusia berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, memperbanyak iktikaf, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena pada karena pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Majapunna riwanni Lailatul Qadar. Napa nurungi Allah Ta'ala korangi. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling populer, menjadi malaikat yang paling dikenal. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling dikenal? Bahkan dimuliakan oleh Allah, diberikan gelar Sayyidul Malaika, penghulu dari seluruh malaikat-malaikat Allah. Karena Jibril yang membawa Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang paling mulia,
dibandingkan nabi dan rasul yang pernah diutus sebelumnya. Bahkan diberikan gelar Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, penutup para rasul. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah menjadi rasul, nabi yang mulia? Karena kepada Rasulullah diturunkan Al-Quran. Jadi, agi-agi nareko si bawai akorangi musti macuek malebi itu. Contohnya saja, kalau ada kertas yang berserakan, kertas itu kotor, tetapi nareko itu jumate engkau ki akoranna, maka musti diparakai itu. Kertas kotor tersebut menjadi dimuliakan karena ada tulisan Al-Quran di dalamnya. Tidak ada orang yang berani menginjak-injak ketika ada bacaan Al-Quran di dalam kertas tersebut. Nah, makotoni ronareko engka tahu si mata baca akorang, mas sahabat si bawa pak kepala akorangi senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Termasuk pada malam ini, orang tersebut yakin dan percaya akan ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fadailul A'mal disampaikan, jika ada rumah di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan mengeluarkan pancaran cahaya, dan cahaya tersebut akan disaksikan oleh penduduk-penduduk langit, termasuk para malaikat Allah, bagaikan penduduk bumi menyaksikan bintang-bintang yang ada di langit. Jadi nareko angka bola ibacang akorang, kita membaca Al-Quran di dalamnya, ia tu boleh macaya pada launawi tuing, dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Nah, kalau kita simpulkan, Al-Quran yang dibacakan di dalamnya mampu mengeluarkan cahaya, apalagi ini tahu mak baca. Onrong rionri mak baca akorang, talle cahaya apalagi ini mak baca. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga paling penting. Ada sebuah riwayat yang menyampaikan, man arada an yatakallama ma Allah falyakra'ul Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, nih gini kita melok sifat bicara si bawa fung Allah Ta'ala, neserima baca Al-Quran. Kehidupan kita di dunia memiliki masalah yang bermacam-macam. Ada masalah dalam kehidupan rumah tangganya, ada masalah dalam perekonomiannya, ada masalah terhadap pasangannya, ada masalah terhadap pekerjaannya, ada masalah di dalam dirinya. Engkala sana boleh. Macenek ni sapa pak bura, macenek ni sapa doktoro, na de pagaga naruntu, de pagaga newasi cocok. Maka salah satu alternatif falyakra'ul Quran, curhat kepada Allah terhadap masalah yang kita hadapi. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita pikul, maka Allah punya solusi. Minta solusi kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, tidak perlu panjang lebar. Yang jelas ada inti yang sudah kita sampaikan, namun icet de yakumak barakai. Apa yang kita saksikan di depan? Ada air. Ibu kak pas sampona. Nolle makutana ki makada. Maga sinang kawai. Aga sigunana ruwaya ditaruh kuriolo. Seorang peneliti dari Jepang bernama Masaru Emoto meneliti karakter air dalam bukunya The Hidden Message in Water. Anggap apa senang, maka ia tu waye maring kalinga. Air itu mendengar.
Air itu dapat menyampaikan pesan. Ketika air mendengarkan kata-kata positif, ketika air mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika air mendengarkan zikir, maka partikel-partikel air itu akan berubah menjadi indah. Ya. Hanya saja kita tidak memiliki alat, sehingga kita tidak bisa membuktikan bagaimana perubahan molekul-molekul atau partikel-partikel air yang dibacakan Al-Quran atau dibacakan zikir. Nah, makanya ya ko angka manyaken ya tuwaye na bacanga Fatihah na bacanga sikiri mamuare waddi mancaji papatenang ati mamuare waddi mancaji pak bura riwatakale mamuare waddi mancaji papalemma ati tau matojo engka anak tak dek na meluk mangkalinga ada engka anak tak liwak kutunna joka mangaji engka anana liwak resana disuruh joka masikola ya korek na liwas sekolah sisa dek na letu. Maka air-air yang dibacakan Al-Quran bisa kita minumkan kepada anak-anak kita. Saya masih ingat Bapak Ibu, di Sengkang, ya komelo ki mesuk macarama ko uleng ramalang, mabiasa jokani meliwai talima botolo. Satu botol dibacakan berkah oleh guru tak yang satu. Botol yang kedua dibacakan oleh guru yang lain. Botol ketiga dibacakan oleh guru yang lain. Ia kopura ni mas sempaya magaribi. Di inu niro cedi 2 3 4 5 tak cedek. Ya. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan dari pesan-pesan guru tak yang pernah dititip di air dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, makanya ada pengobatan menggunakan air. Menggunakan bacaan Al-Quran dititip lewat air. Dan beliau ahlinya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat pesan gurutta Kiai Haji Abu Nawas Bintang almarhum. Aganasa gurutta. Makada ia komelo kimitai anata. Malam mak maringkalinga ada. Maka banyak-banyak mendoakan. Pamegai perelu doa tak lauri anak tak. Nah sebab pat doangan na to matuai lauri anak papada tu pat doangan na nabi lauri umatna. De gaga pembatasna antara doa itu dengan Allah. Nah sabab ia tu berekadan na to matuai lauri anak na pat doangan. Maka na ia tu to matuai de na wadi sembaran no bir nganakna. Nah sabab mancai pat doangan ia tu. Termasuk nasa gurutta idik tomatuai ajak lalo tomacai ajak lalo toman noko riasa na werinungi ricet de na werinungi nasaba uppa na tafoji man noko ricet de na werinungi na inum matu anak tak yatu maka energi amarah itu akan masuk ke dalam air dan air tersebut diminum oleh anak kita. Energi amarah itu akan masuk ke dalam tubuh anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga pernah bertemu dengan seorang profesor, pernah meneliti, dan ini bisa dicoba di rumah kalau pulang ki nanti. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah ia memasak nasi, ya, di tempat yang sama. Kemudian setelah matang, nasi itu dibagi 2. Dimasukkan dalam toples yang berbeda. Toplesnya sama. Sama-sama sudah dibersihkan. Kemudian disimpan di tempat yang berbeda. Kemudian dituliskan kata-kata negatif pada toples yang pertama. Kemudian dituliskan kata-kata positif di toples yang kedua. Ya. Tungke beberapa lama, semua kata-kata negatif yang menempel di toples itu dibaca, diperdengarkan. Marah, jahat, jengkel, kikir, pelit, pokoknya kemana nih makonjai. Pada toples yang kedua,
dibaca setiap kata-kata positif yang menempel di toples tersebut. Ya, asabak nukimi menina templekan nih. Baik hati, jujur, dermawan, cantik, indah. Apa yang terjadi? Ternyata nasi yang ada di toples yang dibacakan kalimat-kalimat negatif itu jauh lebih tahan dibandingkan nasi yang disimpan di toples bertempelkan kata-kata negatif. Toples yang satu ini sudah hitam membusuk, mawari nih. Sementara nasi yang di toples kedua itu masih bagus. Nah, bisa dicoba. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Bila ada sakit yang berada dalam tubuh kita, ada keluarga kita yang sakit, ya ko engkau waimatu tatiwi lisu tapi nungengi mamuari mancaji sabak nasabari natarakka lasa ya engkewe ripat cobai ripungalah ta'ala. Nah, kemudian bila ada kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti ini, meskipun di tempat-tempat lain atau di tempat ini, maka mari kita ramaikan. Jangan kita tinggalkan. Karena ini merupakan tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Dan di mana pada tempat ini menjadi wasilah. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, impikan bersama, senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya Al-Ustadz atas undangannya pada malam hari ini. Ini merupakan pertama kali saya menginjakkan tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari beliau, dari kita semua mengalir keberkahan kepada saya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.